Sitanala, kembali lagi bersama saya Desvira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang diperhatikan tapi sebenarnya sangat penting, yaitu serangan jantung di usia produktif. Banyak yang berpikir bahwa penyakit jantung hanya menyerang orang tua. Tapi faktanya semakin banyak orang muda bahkan di usia 20-40 tahun mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Untuk pembahasan kali ini saya sudah bersama Dr. Putri Reno Indrisya, salah satu dokter spesialis jantung yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya dok Iya. ya. Pasien rame dok di poli. Lagi nggak poli. Lagi nggak poli. Makanya bisa datang ke OBS Podcast ya dok ya. Iya, makanya ya, hari Jumat. Hari Jumat ya, oke. Boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS di rumah? Ya, selamat pagi, siang dan malam kalau yang nonton. Saya Dr. Putri Reno Indrisya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Salah satu dari tim jantung Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes RSUP Sitanala. Iya, dok. Boleh berbincang dulu sebentar dok ya. Boleh. Kenapa sih dokter mengambil spesialis jantung? Karena jantung itu kan pusatnya organ tubuh nih ya dok ya. Kenapa tertarik dok? Awalnya belum tertarik ya, mulai tertarik pada saat internship. Ternyata banyak jantung itu tidak hanya gagal jantung. Dulu kan kami waktu di koas belum ada tuh. Kebetulan saya dari Universitas Andalas S1-nya, SP1-nya baru dari Universitas Indonesia. Jadi pas awal tuh kita nggak ada mengenai fokus ke jantung, cuma masuk ke rotasi penyakit dalam. Cuma belajar jantung ya nggak terlalu banyak. Pada saat di internship kita banyak diskusi sama dokter spesialis jantung. Ternyata jantung tidak hanya gagal jantung, ada gangguan irama, gangguan sumbatan koroner, gangguan penyakit jantung bawaan, penyakit jantung katup dan lain semacamnya. Dan kebetulan pada saat saya lagi internship, tante saya yang ngurus saya sehari-hari meninggal di UGD sebuah rumah sakit dan dikatakan bahwa itu adalah gejala asam lambung. Asam lambung. Awalnya asam lambung ya. ya. Dipikir asam lambung, kalau saya pikir-pikir kayaknya asam lambung menyebabkan kematian mendadak, agak tanda tanya. Jadi mungkin awalnya tidak ketahuan, ternyata itu merupakan suatu gejala serangan jantung. Akhirnya ya qadarullahnya meninggal. Akhirnya saya mikir bahwa ternyata jantung itu pertama agak sulit dideteksi dan mematikan kata orang-orang mah. Tapi kalau misalnya kalau kita bisa tata laksana secepat mungkin, hasilnya akan lebih baik. Iya, ini kan membahas juga serangan jantung di usia produktif. Iya, tadi gejalanya juga mirip dengan asam lambung ya dok ya. Karena kita juga nggak tahu nih, apalagi aku juga kadang mirip-mirip suka mual gitu kan. Katanya itu juga ada mempengaruhi dengan jenis-jenis gejala awal serangan jantung tuh dok. Apalagi sekarang juga lagi banyak juga di usia muda yang terkena langsung serangan jantung tiba-tiba ya kan, masuk IGD nggak ketolong lagi, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Itu sih. Nah, ini juga menarik dari macam-macam penyakit jantung ya dok. Tadi kan dokter jelasin banyak. Apa sih perbedaannya antara serangan jantung dengan penyakit jantung yang lain yang tadi dokter jelasin itu? Oke, dimulai dulu dari penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu banyak ya. Kalau secara garis besar ada penyakit jantung karena sumbatan koroner ya. Yang kedua penyakit jantung karena struktural, misalnya penyakit jantungnya karena katup jantungnya bocor, katup jantungnya sempit dengan berbagai macam etiologi ya atau penyebabnya. Terus ada penyakit jantung bawaan yang ternyata dari kecil udah ada penyakit jantung bawaan, gede nggak ketahuan. Itu sering banget tuh. Terus penyakit jantung aritmia, penyakit jantung yang masalah itu listriknya korslet, listrik jantungnya korslet. Ada listriknya dok ya, listrik konslet dia. Terus itu ada juga. Terus juga selain itu kami juga spesialis jantung dan pembuluh darah juga mengatasi atau mendiagnosis penyakit jantung dan juga penyakit pembuluh darah perifer baik di tangan ataupun di kaki. Tentu kita bekerja sama dengan
bidang lainnya seperti Iya. bedah vaskular atau bedah torak kardiovaskular. Itu seputar penyakit jantung. Jadi ternyata banyak kan? Banyak ya, Banyak benar, Dok. jenisnya. Banyak jenisnya. Banyak Apalagi jenisnya. yang nggak ketahuan itu, Dok, Iya. yang bikin fatalnya kan. Yang salah satunya adalah yang sumbatan jantung yang bisa menyebabkan gejala serangan jantung. Jadi gejala serangan jantung itu sifatnya mendadak. Mungkin awalnya kita udah punya bukan bakat ya, adanya penumpukan kolesterol atau lemak di pembuluh darah koroner atau sumbatan misalnya. Namun apabila dipicu oleh stres atau tekanan darah tinggi atau emosi, lama-kelamaan ini bisa pecah. Nah, itu yang menyebabkan adanya sumbatan total ataupun sumbatan sebagian dari suatu pembuluh darah. Nah, itu yang disebut sebagai orang awamnya serangan jantung. Gitu. Itu yang merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang kardiovaskuler. Kardiovaskuler ya, Dok. Betul. Serangan jantung yang tiba-tiba adanya sumbatan ya, Dok. Iya, betul. Betul. Mengapa sih seseorang bisa kena jantung terjadi pada usia 20 sampai 40 tahun nih, Dok? Sekarang lagi ini kan. Kenapa tuh bisa terserang? Apa karena dari pola makan? Tadi juga dokter bilang pemicunya karena stres juga tuh, Iya, Dok. betul. Jadi kalau kita bahas kenapa bisa penyakit jantung, kita fokusnya ke serangan jantung dan penyakit sumbatan koroner ya. Karena kalau penyakit jantung yang lainnya banyak sih. Iya, benar. Mulai dari kelistrikan segala macam ya. Listrik tadi benar jadi banyak, saya juga jadi Banyak ya, banyak jadi bisa berepisode-episode ini podcast. Nggak apa-apa, Dok, panjang episodenya. Iya. Jadi kalau untuk sumbatan sendiri sebenarnya kan kita untuk jantung itu dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk memberikan makanan lah ke seluruh tubuh, organ, ke kepala, ke ginjal kita, ke kaki kita, otot-otot kita bisa bergerak karena ada aliran darah tersebut. Kalau untuk jantung sendiri dia memiliki aliran darah untuk memberi makan ke diri sendiri, namanya koroner. Nah, menariknya saat usia kita di atas 20 tahun sudah terbentuk plak-plak. Jadi ibaratnya kan kayak kotoran lah di pembuluh darah. Itu udah mulai di usia 20 tahun. Nah, apabila kita ada stres ataupun obesitas atau kegemukan ataupun makan makanan kolesterol ataupun makan makanan proses food yang terlalu banyak ataupun misalnya kita makan makanan yang tinggi gula yang terlalu banyak serta adanya faktor risiko lain seperti darah tinggi, diabetes ataupun faktor risiko turunan. Nah, itu bisa terjadi makin besarlah plak itu yang nyumbatnya si pembuluh darah koroner yang memberikan aliran darah ke jantung sendiri itu. Plak-plak itunya Plaknya ya. itu. Dari usia 20 tahun Iya, tuh sudah mulai terbentuk. Ada banyak hal. Ngerokok juga, mau ngerokok tembakau, apapun ngerokok vape, listrik, macam-macam kan jenisnya sekarang ya sama aja intinya. Nggak boleh intinya mah. Iya, intinya nggak boleh. Dia bisa memicu adanya gangguan dari si pembuluh darah itu, endotel namanya, baik dari rokok yang kita hisap ataupun asapnya. Asap dari saya nggak ngerokok nih, ada asapnya juga mempengaruhi. Yang itu juga menambah flak-flak tadi. Iya, plaknya itu di pembuluh darah. Kalau dia udah terbentuk sumbatan, ada pemicu misalnya tekanan darah tinggi tiba-tiba atau nggak ketahuan, atau misalnya udah ada gula orang dengan sakit gula ternyata lebih gampang terjadi plaknya tuh makin numpuk gitu. Ada pencetusnya, akhirnya pecah lah itu kan, menyumbat total, itu yang bikin serangan jantung. Jadi makanan manis juga itu nggak baik ya, Dok, kalau berlebihan sebenarnya. Menariknya ternyata usia muda sekarang lebih, saya pernah dapat umur waktu itu pernah kayak praktik lah di rumah sakit Ruteng. Di Ruteng itu paling muda umur 23 tahun. Ada gejala jantung. Serangan jantung. Betul, yang 23 berat. tahun. Betul. Berat ya. Iya, itu setelah kita telisik ke belakang kebiasaan masyarakat di sana, satu, nasinya banyak. Iya bener, orang Indonesia nggak bisa makan nggak pakai nasi. Nasinya itu, banyak, ya. Banyak sukanya ngerokok, sama di sana memang karena pegunungan tinggi, mereka untuk menghangatkan diri suka minum alkohol, namanya kalau di daerahnya disebut sopi. Itulah ternyata faktor risikonya seperti itu. Dan ternyata gini, Pak, kok
kadang sering ya, saya kan nggak pernah makan kolesterol dok, Iya, kok katanya. kolesterol saya naik, saya punya serangan jantung. Ternyata dengan kita memakan yang manis-manis, tinggi akan karbohidrat terlalu banyak, ataupun karbohidrat ataupun gula buatan lainnya ya, kalau makin banyak dia akan numpuk di hati, dan hati dia diubah menjadi trigliserida namanya. Apa itu Kolesterol, triglyceride? salah satu bentuk kolesterol yang disimpan nantinya. Salah satu Gitu. bentuk kolesterol yang disimpan. Iya, jadi jangan heran kok saya kayak pasien saya tuh selalu bilang udah kok nggak makan goreng-gorengan segala macam. Saya tanya suka makan roti nggak? Gandum, roti mie apalagi tuh. Nah itu. Terus flak-flak yang tercipta itu dok bisa nggak sih dinetralisir dengan pola hidup kita atau dicegah? Apalagi tadi 23 tahun loh kena serangan jantung berat. Itu cara ketahuannya karena pola makannya ya Iya, ternyata. ternyata kalau kita telisik ke belakang kayak gitu profil pasiennya, kebiasaan hidupnya Yang gitu. kurang sehat ya. Tentu saja kalau itu kan suatu proses ya. Jadi sebenarnya bisa dicegah. Pertama kita lihat dulu nih, ada nggak kita warisan dari keluarga. Oh, turunan ya. Turunan. Ya, jadi warisan dari penyakit jantung. Banyak keluarga ayah ibunya dilihat. Bener riwayat ya. Ya, kalau ibu ayahnya masih hidup, masih sehat, ditanya ada nggak warisan warisan jantung. Agak ngeri juga ya di dokter. Jadi warisan. Jadi kalau misalnya ternyata ada keluarga kita ayah ibu ya yang jadi satu benar-benar, kalau sepupu kan enggak ya, jadi satu generasi, 1-2 generasi di atas, misalnya ada yang riwayat jantung ataupun riwayat penyakit gula, maka kita akan berkemungkinan untuk mendapatkan penyakit tersebut sekitar 20 hingga 40% untuk mendapatkan penyakit tersebut. Agak tinggi juga ya. Iya, pertama kita lihat dulu warisan kita. Kalau kita udah punya warisan, biasanya kita udah mulai warning ini. Warisannya bisa nggak yang lain kayak apa harta benda gitu dok? Jangan serangan jantung. Iya, jadi ada warisan. Iya, ada warisan. Iya, berarti kita udah mulai ini nih. Pada saat kita lihat kita ngantar ibu bapak kita berobat darah tinggi, jantung, kita mulai aware. Berarti kita punya warisan. Yang kedua, pola hidup. Kalau saya bilang jangan stres, Iya, itu kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin karena kita tiap orang punya pikiran ya dong. Semua orang punya masalah Punya masing-masing. masalah, betul. Jadi bukan jangan stres, Iya. tapi bagaimana kita mengelola stres. Betul. Kelola stres dengan baik. Iya, mungkin bagaimana ya. caranya? Mungkin yang Muslim dengan sholat 5 waktu, ataupun yang Nasrani ke gereja, ataupun mereka punya grup sendiri yang bikin mereka lebih happy, dekat dengan Tuhan segala macam dan lain sebagainya. Itu penting ya dok. Itu ya. mengelola stres. Terus yang berikutnya ya aktivitas. Kan kita seringnya sekarang, saya pun sendiri agak sulit. Bagaimana kita meningkatkan olahraga memang agak sulit Iya, ya. betul, dok. Ya, yang disarankan sih memang olahraga itu di 150 menit, 120 sampai 150 menit dalam waktu seminggu. Jadi teman-teman bisa bikin per 20 menit atau 30 menit setiap harinya 4 sampai 5 kali seminggu. Itu dulu ya. Iya, habis itu ya jaga pola makan. Sebenarnya kalau makanan Indonesia sebenarnya bagus ya. Banyak ada nasi, lauk pauk, sayur-sayuran. Sekarang kan yang kekiniannya adalah minuman kekinian, kopi gula aren misalnya. Kopi. Terus makanan-makanan yang cepat saji itu yang itu kan kadar gula dan garamnya tinggi sebenarnya. Itu Sebenarnya yang membuat dihindari kadar gula dan garamnya. Iya. Oke. Kolesterolnya mungkin. Kolesterol. Makanya orang muda-muda sekarang gampang Iya. banget ya. Karena aku lihat juga sekarang trennya kopi ya, anak muda sekarang kalau nggak ngopi nggak gimana gitu. Itu sebenarnya fakta atau mitos sih dok? Pencetusnya minum kopi itu bisa kena serangan jantung. Nah ini kita luruskan dulu. Iya, kopi yang macam mana? Iya. Jadi sebenarnya kalau kopi itu untuk jantung baik ya, asal ada takarannya. Takarannya adalah apa? Ya maksimal 2-3 cangkir sehari. Kalau saya sih sarankan untuk pasien yang sudah mengalami penyakit jantung ya 1 cangkir sehari, namun ya tidak menggunakan gula, jadi kopi hitam. Bener-bener murni ya. Benar-benar kopi hitam. Iya. Itu. Sedangkan kalau kita telisik kopi kekinian kan, itu kadar gulanya
lebih banyak dibandingkan kopinya. Iya betul. Apalagi udah banyak juga campurannya tuh Iya, dok. betul gitu. Entah dia pakai mocha, coklat, susu atau Iya, apa segala macamnya. Kalau masih muda sekali-sekali boleh lah, tapi ya jangan dirutinkan gitu setiap siang aku harus ngopi dulu siang hari. Iya. Apalagi sekarang juga kopi kemasan ya, kadar gulanya tiba-tiba 11 gram gitu. Iya, Pasti makanya. cek, wah segini gulanya. Kopinya dikit bener dok. Iya. Kadang kita harus lihat juga takarannya ya dok ya. Melek mah enggak kan? Iya. Ngantuk iya karena gulanya kebanyakan bener. Sebenarnya kopi itu berarti baik ya dok Iya, untuk tidak, jantung. iya. Cuma kadar gulanya itu. Iya, kecuali teman-teman ada misalnya punya hal-hal lain yang tidak bisa ngopi, misalnya berdebar, itu yang gangguan kelistrikan jantung tadi. Nah, berdebar dengan minum kopi ya itu dihindari. Bener-bener yang gak kuat gitu dok. Iya, betul. Minum kopi. Emang itu ngaruh juga Iya, dengan bisa jantung bikin berdebar. Iya, kalau misalnya teman-teman misalnya ada gangguan irama, misalnya memang dengan kafein tinggi dia muncul, ya dihindari. Jadi orang per orang ya, beda ya, case per case gitu. Itu tanda gangguan jantung dengan kelistrikan yang kalau suka berdebar-debar gitu dok. Iya, bisa sampai pingsan atau bisa banyak, bisa kelistrikan jantungnya cepat atau listrik jantungnya lambat. Dua-duanya bisa gejala berdebar, dua-duanya bisa gejalanya kayak mau pingsan. Nah, Kayak mau pingsan. ataupun berdebar. Tapi ada juga pas dicek ternyata kondisi jantungnya memang baik dok. Itu karena apa? Karena stres yang berlebih juga ngaruh nggak? Harus dievaluasi lagi rekam jantungnya bagaimana. Kalau gangguan listrik jantung itu rata-rata itu untuk struktur jantungnya, misal di USG jantung normal saja, memang masalahnya korsletnya di listriknya gitu. Konfliknya di listriknya. Itu bisa diobatin nggak dok? Bisa banget. Di sini bisa dengan banget. cara apa? Kalau untuk di Sintanala sendiri, Iya. kita masih menggunakan obat-obatan. Tergantung ya masalah kelistrikan jantungnya apa. Ada takiarritmia atau nadinya cepat, ada yang bradiarritmia nadinya pelan. Nah, nanti dievaluasi lagi. Kadang bisa dengan menggunakan obat-obatan yang untuk nadinya cepat ya, atau bisa kita tindakan ablasi. Sampai saat ini di RSUP Dr. Sintanala belum ada. Sedangkan untuk nadinya pelan, kita perlu evaluasi lagi nantinya apakah perlu pemasangan pacu jantung. Jadi sebenarnya penyakit jantung tuh banyak. Dan itu harus melalui emang dievaluasi. Betul, memang harus dievaluasi. datang ke pakarnya ya, dokter jantung, jangan ke dokter bengkel jantung. atau Iya. kemana. Jadi benar-benar biar dievaluasi ya dok. Betul ya. sekali. Karena tadi dokter bilang juga jantung itu banyak macamnya Iya, ya. banyak macamnya. Kita serangan jantung di usia produktif ini kan dok ya. Tadi juga kata dokter bagus untuk olahraga nih. Betul. Karena ada juga nih kan aku punya teman, kita tuh sama usianya. Tapi kayak jalan dari sini jaraknya ke depan lah ya. Tapi dia tuh udah ngos-ngosan gitu dah. Nah, itu dia memang punya masalah jantung atau emang beda aja gitu fisiknya sama kita. Iya. Cara menilai orang punya penyakit jantung dengan cara kayak gitu juga nggak sih dok? Nah, yaitu mungkin ada tadi kan penyakit jantung ada banyak ya. Kalau misalnya penyakit jantung sumbatan itu gejalanya mungkin tidak rasa tidak nyaman di dada atau sakit di dada, itu gejala serangan jantung ya ibaratnya kata awam mah. Iya, kata Jadi rasa tidak nyaman di dada, rasa tertimpa benda berat di dada. Pertama kali misalnya kita kok aneh nih rasanya Iya, ya nih baru jalan sebentar gitu baru dah. pertama kali dirasakan sampai lebih dari 15-20 menit sampai keluar keringat dingin, berarti teman-teman harus aware nih, jangan-jangan gue punya serangan jantung. Walaupun usia kita masih muda ya. Nah, itu segeralah teman-teman berobat ke UGD atau puskesmas terdekat. Itu perlu dilakukan rekam jantung gitu. Dari rekam jantung itu kita bisa mengevaluasi apakah ini ada kemungkinan untuk serangan jantung berat atau tidak. Dari rekam jantung saja loh misalnya bisa dievaluasi. Sedangkan kalau misalnya settingannya kok rasanya mudah capai segala macam, kita harus dilihat lagi apakah kita punya tanda dan gejala gagal jantung. Jadi Itu pompa ternyata jantungnya rendahnya. Iya, gejalanya apa? aja, Dok? Mudah capek. Misalnya nih, biasanya kok kuat saya ya jalan ke kamar mandi atau kuat ya saya naik tangga. Tiba-tiba kita misalnya mudah capek, kok rasanya mudah capek ya. Terus nafas
ngos-ngosan kalau berat naik gitu tangga, ya? iya. Berat. Atau misalnya kok kaki saya mulai bengkak-bengkak ya, wajah saya lebih kelihatan bengkak. Nah itu kemungkinan kita ada penyakit gagal jantung. Nah itu perlu dievaluasi lagi. Itu Gejalanya cepet capek tadi ya. Iya, cepet capek itu banyak spektrumnya lah ibaratnya. Emang karena lagi gak enak badan Ya atau takutnya memang juga emang abis begadang dok semalam atau tidak nih ya, kita harus evaluasi lagi. Biasanya kita kuat nih, terus tiba-tiba kita capek banget ya. Kayak Itu gitu perlu ya, Dok. dievaluasi. Terus masalah tadi dengan penyakit jantung yang banyak itu dok, pengobatannya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala itu dengan cara apa dok? Oke. Yang untuk sebenarnya banyak ya jenis-jenis penyakit jantungnya. Kalau misalnya teman-teman kita curigai, apalagi usia muda ya, curigai sumbatan jantung, itu tergantung nih. Kalau kita lagi mengalami serangan jantung, maka kita teman-teman yang tadi gejala saya sebutkan tadi, nyeri dada yang berat banget, terus atau nyeri ulu hati yang panas sampai ke atas, sampai tenggorokan, ke bahu belakang, ke pergelangan tangan, tapi keringet dingin, basah baju, udah dikerok, biasanya udah dikerok nih, kalau bahasa saya udah ada bekasnya, udah ada bekasnya tuh di sini, ada bekas kerokan atau bekas minum obat lambung nggak beres juga, ini udah curiga serangan jantung, langsung saja ke UGD, maka tim IGD dan tim jantung akan melakukan evaluasi rekam jantung. Nah, nanti rekam jantung kita juga evaluasi enzim jantung. Tentu saja pasien dengan gejala serangan jantung itu pasti dirawat. Nanti terapinya bisa kita memberikan pengencer, terapi obat-obatan, dan juga pemasangan ring jantung apabila dibutuhkan. Pasang kateter, pasang ring jantung ya. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini juga udah bisa untuk pemasangan ring dok? Sudah, jadi kita sudah mulai ada jalan tim cath lab dari tim cath lab kita di Rumah Sakit Umum Pusat Sita Nala ini, kita udah ada tim cath labnya. Satu lagi menempuh ilmu ke negeri Cina, dokternya. Satu sudah ada tim cath labnya. Nanti untuk pemasangan ring sendiri nanti dilakukan di cath lab kita. Jadi prosesnya sebenarnya untuk kateterisasi itu fungsinya adalah kan karena tadi serangan jantung disebabkan akibat sumbatan koroner, maka si ringnya itu atau cincinnya itu dipasang untuk membuka si koronernya tersebut atau pembuluh darahnya tersebut, sehingga alirannya makin jadi bagus, kita nggak ada nyeri dada, dan otot-otot jantungnya itu tetap diberikan darah, aliran darah gitu, nggak mampet gitu sungainya. Iya benar. Gitu. Sehingga dan juga kalau untuk serangan jantung sendiri kan kita tadi serangan jantung karena sumbatan ya. Kan aliran darah ke ototnya nggak ada. Lama-kelamaan kan si otot jantung itu lemes. Nah, itu yang bisa bikin gagal jantung. Nah, dan si otot jantung ini punya periode emas. Kalau semakin cepat kita lakukan kateterisasi dan pemasangan ring jantung, maka otot yang tadi lebih gampang pulihnya gitu. Ini masalah ring jantung, mungkin aku juga orang awam, banyak sahabat OBS juga yang nggak paham. Pemasangan ring itu emang dipasang cincin atau gimana sih ke jantung itu dok? Saya pikirnya ring cincin ya kan, dimasukin ke jantung. Bentuknya kayak cincin memang. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau misalnya ada keluarganya, pasang ring itu kayak gimana sih? Ya soalnya ada juga yang mau dipasang nggak mau, ngeri, takut mungkin dia kurang edukasi. Jadi kan itu akibatnya fatal juga dok. Mungkin bisa dibantu jelasin. Iya, jadi kalau untuk pemasangan ring jantung itu kita tekniknya kateterisasi nanti oleh dokter intervensi kami, dokter Roni. Jadi dilakukan bius lokal sebenarnya. Jadi selama tindakan sadar, sempurna nih pasiennya. Jadi bius lokal kayak disunat lah ibaratnya. Kalau mudahnya seperti itu ya. Di bius lokal, diaksesnya kita ambil di pembuluh darah atau di pembuluh darah lipat paha atau di tangan. Diutamakan yang di tangan. Nanti diaksesnya besar kayak selang infus besar gitu. Pada saat dibius ya sakit ya. Namanya disuntik kan, nggak mungkin nggak saya bilang nggak sakit. Ya, tapi sedikit lah ya. Tapi setelah itu pasien akan merasakan baal, nggak merasa apa-apa gitu. Terus itu masuk kayak akses infus besar ya, infus lah saya yang bilangnya ke pasien. Lalu dilakukan pemberian zat kontras atau pewarna. Jadi dilihat tuh pembuluh darahnya yang mana yang tersumbat. Nah, yang tersumbat itu nanti dipasang ring. Jadi bentuknya tuh kayak panjang, bener-bener kalau kita punya
pipa itu kan, pipanya kalau ada kerikil kita kan buka ya dalamnya, dia bentuknya benar-benar kayak cincin gitu. Oh, bentuknya memang benar kayak cincin. Iya, ada jaring-jaringnya lah gitu. Nah, itu dipasang di situ. Nanti untuk memelihara cincinnya itu kita perlu memberikan pengencer darah. Obat Pengencer darah tetap untuk memelihara ring dan juga fungsi jantungnya. Itu gitu. emang obat pengencer darahnya memang diminum khusus untuk yang dipasang ring itu ya, Dok? Iya, betul. Kalau untuk layanan cath lab tadi ya, Dok, itu juga sama? Maksudnya berarusnya berhubungan gak dengan pemasangan ring itu? Iya, untuk pemasangan ring itu hanya bisa dilakukan di kamar cath lab ibaratnya, kamar kateterisasi, karena jadi alat-alatnya. Fungsi cath lab juga itu sebagai untuk pemasangan ring. Untuk tata laksana pemasangan ring pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Oke. Jadi tahu kan, jadi mengerti ternyata cath lab itu juga untuk memasang ring jantung itu. Betul. Nah, jadi sahabat ABS udah nggak perlu khawatir ya, jangan lagi nggak mau kalau dokter udah menyarankan untuk pasang ring, pasang ya, Dok ya. Daripada tiba-tiba. Tapi itu pemasangan ring itu membantu mencegah, ibaratnya tuh kan kalau aku bilangnya kematian ya tuh, Dok. Lebih fatal kan, soalnya penyakit jantung itu termasuk penyakit mematikan nomor 2 ya, Dok ya, di Indonesia ataupun di dunia. Betul. Jadi untuk dengan kita memasang ringnya itu, jadi kan plaknya itu kan kebuka gitu. Jadi untuk risiko serangan jantung berulang lebih rendah, risiko kematian akibat serangan jantung dan gangguan irama akibat serangan jantung jadi lebih rendah. Intinya dibandingkan yang nggak pasang. Agak membantu ya, Dok. Iya. Soalnya kalau nggak dipasang ring nanti serangan jantung lagi, kita nggak bisa serangan balik gimana? Nggak bisa menyerang balik. Agak-agak ini yang ngeri, dokter. Agak gitu menyerang balik. Ya nggak apa-apa, Dok, jangan serius-serius. Soalnya ini penyakitnya juga agak serius kan. Agak ngeri juga sih aku, soalnya banyak juga kasusnya. Tiba-tiba kena serangan ya kan, meninggal di usia masih muda lah, produktif. Usia kayak aku 20 tahun gitu. Kayak aku enggak seusia 20 tahun. Terus apa sih pesan utama dari dokter nih supaya kita yang usia masih produktif tuh, Dok, biar nggak stres, biar nggak kena penyakit jantung juga? Tapi bingung juga ya, dokternya juga nggak mungkin nggak stres tadi kata dokternya. Untuk teman-teman yang masih berusia produktif ya, masih muda seperti saya, seperti kita lah ya. Ya, jadi pertama kan untuk ya kita tahu dulu deh faktor risiko kita, apakah kita punya warisan. Kalau udah punya warisan, mulai warning nih, gimana nih cara biar kita nggak dapat warisan tersebut. Yang pertama, mengelola stres nggak bisa dihentikan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya, karena hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan dengan rotasinya ya kan. Kita harus kita gimana caranya ya. Terus kayak Bernadia ya. Terus kalau yang kedua itu makan makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi ya 4 sehat 5 sempurna lah mudahnya. Kurangin yang makanan-makanan yang instan, yang jadi roti gitu-gitu. Makanan cepat saji gitu-gitu. Sayangnya sekarang udah banyak, Dok, yang cepat saji. Lo kayak ABG kayak saya kan, pengen yang cepet-cepet langsung mateng, Dok. Padahal kan bisa warteg ya. Warteg Tegal sih, Dok. Tegal itu bagus karena sangat membantu. Iya. Itu dikurangi makanan bergizi seimbang, namun dikurangi makanan cepat saji. Ngopi boleh ya, utamakan kopi hitam. Jadi ngopinya bener-bener pengennya buat melek gitu kan, ya kopi hitam solusinya. Nah, yang berikutnya adalah jaga berat badan. Saya lagi berusaha juga. Sama saya juga sedang berusaha, Dok. Tetap olahraga tadi kan dokter bilang. Benar. Olahraganya bisa jadi olahraga. Kalau yang paling baik kan 150 menit. Jadi teman-teman boleh 3-5 kali seminggu. 30 menit tuh per sesinya. Per sesinya 30 menit, boleh di olahraganya boleh jalan, sepeda, yang apapun mudah-mudah aja lah, yang mudah-mudah dulu. Atau misalnya teman-teman yang muda mau angkat beban ya, monggo, boleh banget. Silakan ya. Kalau saya bebannya udah banyak, beban hidup ya. Udah angkat beban ya monggo. Saya mau jalan aja lah, Dok. Boleh, jalan juga bagus ya, kan? Dok. Berapa langkah? 1000 langkah kalau kata sebenarnya produk 30 menit intinya. 30 menit. Jadi 30 menit, tapi ya 30 menit itu
jalan kakinya ya, bukan 30 menit jalan kaki dengan proses beli bubur. Dokter tahu aja lagi. Nah, itu ya 30 menit nggak berhenti, itu kan kita sama-sama lagi usaha, apalagi yang sibuk tetap ya. Yang sibuk. Terus habis itu ya hindarilah yang kayak ngerokok, Betul, vape, alkohol gitu-gitu. Pemicunya Dihindari ya, Dok, pemicunya. Sulit memang, tapi demi kebaikan untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan ya kan, Dok. Iya, Benar. betul. Ya oke. Kalau mau ada sahabat OBS nih ya, Dok, kan tadi kita ngobrol kayak seru banget nih. Jika mau konsultasi sama Dokter Putri, ada hari apa aja sih di Rumah Sakit Pusat Dr. Sita Nala? Kami ada tim jantung. Untuk poliklinik kita buka dari Senin sampai Jumat. Saya sendiri praktik di hari Selasa dan Kamis. Tapi Senin sampai Jumat kami tim jantung ada polinya. Ada polinya. Senin sampai Jumat ya udah. Iya, Oke. bisa konsultasi, kita bisa lakukan pemeriksaan jantung, mulai dari pemeriksaan fisik sederhana, rekam jantung, USG jantung, treadmill kita bisa melakukan. Ada ya di sini treadmill kita bisa melakukan, dan juga kita bisa juga melakukan CT scan koroner juga sudah mulai ada. Terus habis itu bisa kita lakukan kateterisasi, baik kateterisasinya untuk diagnosisnya ada sumbatan atau tidak, ataupun untuk pemasangan ring jantung. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir di OBS Podcast yang semoga sederhana tapi luar biasa. Amin, semoga bermanfaat untuk sahabat OBS semua ya, Dok ya. Makasih. Oke, itu dia obrolan kita tentang serangan jantung di usia produktif. Semoga ini jadi pengingat buat kita semua untuk lebih menjaga kesehatan jantung. Untuk memberikan masukan atau topik lain juga boleh untuk sahabat OBS, boleh komen untuk di episode selanjutnya mau bahas apa. Silakan komen, dan jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.